Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyyatil Islam, tahiyyatas salamu bissalam, wa tahiyyatan mubarakatan min indillah. Fa aqulu lakum assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, yang pertama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana sehingga pada saat ini, pada detik ini, kita masih diberikan beribu-ribu nikmat, berjuta-juta nikmat, nikmat Islam, nikmat iman, sehingga kita semuanya masih bisa berkumpul, masih bisa bertemu dalam kajian pada hari ini. Sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada baginda kita, Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliaulah yang telah mengajarkan umat-umatnya, yang mana beliaulah yang telah membawakan dari zaman Zahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti saat ini. Masya Allah. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam perjalanan hidup ini, menjadi orang tua merupakan amanah besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Memiliki anak adalah karunia dan ujian yang tak ternilai harganya. Sebagai orang tua, kita tentunya menginginkan yang terbaik untuk anak-anak kita, menginginkan hal-hal yang terbaik untuk anak-anak kita. Salah satu harapan terbesar adalah agar anak kita menjadi anak yang nurut, menjadi anak yang berbakti, menjadi anak yang soleh ataupun solehah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada ulasan kali ini, insya Allah saya akan membahas tentang keutamaan memiliki anak yang soleh. Anak yang soleh adalah anugerah terindah bagi setiap orang tua. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila seorang anak Adam meninggal dunia, terputuslah amalannya kecuali 3 perkara. Apa saja sahabat? Yang pertama adalah sedekah jariah. Kemudian yang kedua ada ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang ketiga adalah anak yang soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya memiliki anak yang soleh tidak hanya menjadi kebahagiaan di dunia, ya, tetapi menjadi investasi untuk kebahagiaan nantinya di akhirat. Anak soleh adalah pelipur. Anak soleh adalah pelipur hati di dunia dan pemberi kebahagiaan abadi di akhirat nantinya. Masya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, hadis yang telah saya sampaikan tadi mengajarkan kepada kita bahwasannya anak yang soleh memiliki peran yang sangat-sangat penting, memiliki peran yang sangat besar dalam menjaga amal perbuatan orang tua setelah mereka meninggal dunia. Oleh karena itu, mendidik anak agar menjadi anak yang soleh itu adalah investasi jangka panjang.
adalah investasi yang sangat-sangat berharga. Baik sahabat yang beriman yang dirahmati Allah, saya di sini akan memberikan kepada sahabat semuanya cara bagaimana untuk menjadikan anak itu agar nurut, agar berbakti kepada orang tuanya. Yang awalnya tidak nurut, yang awalnya membangkang, yang awalnya suka memain game-game yang tidak jelas, game-game judi ataupun game-game slot. Amalkan amalan ini setelah sholat. Sebutkan nama anaknya, sebutkan nama ayahnya. Amalkan setiap hari, cukup dengan membaca satu kali saja. Ya, ini adalah amalan ya yang sangat luar biasa sekali. Amalan ini sangat-sangat mujarab. Amalkanlah dengan baik dan dengan benar. Baik sahabat yang beriman yang dirahmati Allah, amalannya adalah apa? Amalannya cukup dengan membaca surat Al-Fatihah hanya dengan satu kali saja. Jadi, jika orang-orang tua ini yang menonton ingin memiliki anak yang soleh, anak yang taat, bacalah Al-Fatihah cukup dengan satu kali saja. Insya Allah, dengan membaca Al-Fatihah ini, Allah akan memberikan hidayah. Allah akan membukakan pintu sebesar-besarnya, pintu kebaikan untuk anak-anak tersebut. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa membaca Al-Fatihah, maka dia telah berdoa kepada Allah untuk kebaikan, untuk hal-hal kebaikan. Karena apa sahabat? Karena Al-Fatihah adalah doa. Hadis riwayat Bukhari. Dengan membaca Al-Fatihah kepada anak setelah melakukan sholat, kita berharap agar mereka selalu mendapatkan petunjuk dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berdoa agar mereka menjadi anak yang sukses di dunia ataupun di akhirat nantinya, nurut kepada ajaran-ajaran agama. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan mengakhiri kata-kata ini, marilah kita senantiasa berdoa dan berusaha untuk mendidik anak-anak kita dengan sepenuh hati, dengan keikhlasan. Ya, kita harus ikhlas, kita harus sabar sebagai orang tua untuk mendidik anak kita, menasehati anak kita, dan tentunya jangan lupa untuk mendoakan anak-anak kita. Ya. Baik sahabat beriman yang dirahmati Allah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan kepada kita, kepada setiap langkah kita dalam menjalankan peran sebagai orang tua. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.